Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari sama-sama kita duduk di dalam majelis ilmu. Siapa orang yang duduk di dalam majelis ilmu tidak berdiri dari tempatnya kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Beruntung sekali orang-orang yang mau duduk di dalam majelis ilmu, karena begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan nikmat Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Pertahankanlah sampai Allah menjemput kematian kepada kita. Siapa orang yang di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan kalimat terakhir di ujung nyawanya, perkataan la ilaha illallah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa sujud, kita bisa ruku', kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah kita menjadi umatnya yang benar-benar dekat kepada beliau dan menyayangi beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengajian pada kesempatan hari ini saya mengutip ada kitab namanya Kitab Akhlak Lil Banin, juz yang ketiga, yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Di sini yaitu tentang adab menjenguk orang sakit. Jadi tata cara kita menjenguk orang sakit itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yustahabbu laka an tazural marid khususan idza kana min aqaribika aw jiranika. Nah, di sini disunnahkan untuk menjenguk orang sakit, terutama apabila orang sakit itu adalah kerabat kita atau tetangga-tetangga kita, au asatizatika, atau ustadz guru-guru kita, au asdiqaika, atau teman-teman kita. Nah, jadi hukumnya sunnah. Kita menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Fa idza sami'tam bimaradi ahadin minhum fabadir ila iyadatihi. Dan apabila ada orang yang tadi saya sebutkan, yaitu kerabat, tetangga, guru-guru kita, teman-teman kita yang sakit, fabadir, maka segeralah cepat-cepat menjenguknya. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hakul muslim alal muslimi khamsun. Jadi
hak orang muslim atas orang muslim lainnya ada 5. Jadi kita nih ada kewajiban-kewajiban kita sama saudara kita, itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Mengucapkan salam sama saudara kita ketika bertemu hukumnya sunnah. Kita ngucapin nih, saya ketemu dengan bapak atau ibu, assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Menjawabnya wajib. Maka Nabi SAW ketika bertemu dengan saudara muslimnya, itu Nabi mengatakan 3 kali assalamualaikum. Kadang nggak dijawab, 2 kali diulang, 3 kali sampai orang itu menjawab. Karena menjawab itu adalah hak kepada saudara kita yang mengucapkan salam. Jadi hukumnya itu menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Terus yang kedua wa'iyadatul marid. Nah, yang kedua ini menjenguk ya, orang yang sakit. Nah, jadi ini pembahasan kita nih hari ini nih, menjenguk orang sakit. Nanti ada pahala-pahalanya Pak, Bu, ada pahala-pahalanya besar. Maka yang menjadi dokter nih pahalanya besar kalau dia niatkan untuk menjenguk. Ketika dia pagi memeriksa pasiennya, dia niatkan untuk menjenguk orang sakit. Nah, nanti kita lihat nih pahalanya sungguh amat besar. Maka seorang dokter nih pahalanya Allahu Akbar ya, luar biasa, Masya Allah besar. Yang ketiga yaitu wattiba'uz zanaizi, mengantarkan jenazah. Ya, mengantarkan jenazah, kalau ada yang meninggal kita antarkan, kita sholatkan, kita antarkan ke kuburannya. Yang keempat wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Yang kelima wa tasmitul atisi, mendoakan orang yang bersin. Nah, pembahasan kita hari ini adalah adab kita menjenguk orang sakit. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lu kharifun fil jannah. Wal kharif ats-tsamaru al-makhruf ay al-mujtana wa qabla an ta'udal marid yalzamuka an tas'ala awalan. Nah, jadi di sini tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya pada waktu pagi. Maka kalau kita menjenguk orang muslim yang lagi sakit di waktu pagi, melainkan ia didoakan oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Anda masuk ke ruangan orang sakit, niatnya menjenguk atau sebagai dokter atau asisten dokter atau apalah ya, Anda mau masuk ruangan orang sakit, Anda niat nih, ya Allah saya mau masuk ke dalam, niatnya mau kasih makan, niatnya mau memeriksa, niatnya mau mengecek namanya dan sebagainya, Anda niat, itu Anda didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Itu satu orang ya. Kalau 2 orang ya berarti kali 70.000 kali 2, 3 orang. Allah, begitu banyak nih pahala dokter nih ya. Suster juga begitu banyak pahalanya kalau dia niatkan, ya Allah saya ingin menjenguk orang sakit ini, padahal dia ingin memeriksa, padahal dia ingin mengecek namanya dan sebagainya, tapi dia niatkan, itu dapat doa dari malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Itu pagi sampai sore. Jika menjenguknya di waktu sore, maka
didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, sampai pagi. Sore dia menjenguk, didoakan sama 70.000 malaikat sampai pagi, dan dia mendapatkan buah di dalam surga. Ya, nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan buah nanti di dalam surga. Nah, juga adab kita ketika kita menjenguk orang sakit, antu khaffifal julus indal marid. Jangan terlalu lama duduk sama orang sakit. Jadi nggak boleh kita lama-lama duduk dengan mereka. Biarkan mereka istirahat. Ini hukumnya sunnah. Nah, kadang banyak di antara kita duduk lama sama orang sakit, kecuali memang duduknya kita lama di situ menggembirakan dia, dia senang, dia suka, itu nggak apa-apa. Tapi di rumah sakit ada peraturan, nggak boleh juga ya lama-lama. Ikuti aturan yang ada di dalam rumah sakit. Kenapa kita harus meringankan duduk kita sama orang sakit? Hatta la yat'aba aw yadiqa min muqalabatika, agar kamu tidak membuat orang sakit itu capek. Yang seharusnya dia istirahat, yang seharusnya dia tidur, Anda ganggu. Illa, nah kecuali idza kana ya'nasu biwujudika fala ba'sa bidzalik. Kecuali nggak apa-apa kalau seandainya kehadiran kita di situ menghibur dia. Oh, kayaknya dia nih dengan kedatangan saya seneng nih dia nih, itu nggak apa-apa. Justru seorang dokter banyak bisa menyembuhkan pasiennya itu karena kelembutan dokter tersebut. Hadirin, kelembutan dokter itu terus memberikan motivasi. Ini insya Allah sembuh, tenang aja, insya Allah. Itu motivasi-motivasi seperti itu lebih mahal dari obat, lebih cepat sembuhnya. Karena sekarang dia fokus dengan dokter, karena dokter yang menangani dia itu dengan satu perkataan saja yang manis itu bisa memberikan semangat sama orang yang sakit tersebut. Luar biasa ya. Nah, juga di sini dikatakan kalau nengokin orang sakit itu kita juga nggak boleh terlalu lama-lama atau tertawa-tawa sehingga mengganggu pasien yang lainnya. Dan di sini disebutkan juga di dalam kitab Akhlak lil Banin, orang yang menjenguk orang sakit disunahkan antusahhiyahut ta'am. Bertanya, kamu mau makan apa nih hari ini nih? Biar dia gembira, biar dia senang. Kita nih yang menjenguk nih. Aduh, saya bosen nih makanan di rumah sakit nih, misalnya. Tapi dokter udah membolehkan untuk makan sesuatu yang tidak dilarang oleh dokter. Kamu mau makan apa nih hari ini nih? Itu adab orang-orang yang menjenguk orang sakit. Dan juga dianjurkan kalau kamu menjenguk orang sakit, kata Nabi, antada'u lahu biddu'a, kamu mendoakan orang yang sakit. Bagaimana cara mendoakannya? Di sini ada doa-doanya nih yang harus dibaca. Saya ketemu satu orang dokter, saya bingung nih, dokter ini kalau dia meriksa orang kok sembuh terus gitu. Ternyata saya tanya, dok, ini gimana kok antum nih meriksa, masya Allah, tiap orang periksa sama antum nih sembuh terus. Dia bilang apa? Saya amalkan doa Nabi Habib. Jadi setelah saya periksa itu, saya dalam hati saya berdoa. Dianjurkan nama Nabi suruh baca 7 kali. Apa doanya? As'alullahal azim, Rabbal arsil azim,
As'alullahal azim Rabbal arsyil azim, baca 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkan kamu. Nah ini doanya nih. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Barang siapa yang membaca 7 kali doa ini, illa afahullahu min dzalikal marad, maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Saya bilang, dok, itu Masya Allah antum bisa dengan kekuatan doa itu. Iya, saya ikhtiar dengan ilmu saya yang saya pelajari, ilmu medis ini, ilmu kedokteran. Dan saya juga harus berdoa agar pasien itu sembuh. Kalau dia sembuh saya girang, saya senang. Nah maka saya setelah meriksa itu, dalam hati saya mengatakan, yaitu as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka 7 kali. Ya, jadi disunnahkan setiap orang yang menjenguk orang sakit, dia berdoa, mendoakan agar orang itu sembuh. Dan juga sebaliknya, udul marad, kata Nabi, udul marda wa muruhum falyada'u lakum. Kalau ada orang yang sakit, jenguklah dia dan minta doa dari orang yang sakit. Fa inna da'watal marid, sesungguhnya orang yang sakit mustajabatun, sesungguhnya orang yang sedang sakit, Anda minta, tolong doakan saya dong. Tadi kita udah doakan, kita baca 7 kali tuh. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka, semoga Allah menyembuhkan engkau. Tapi kita yang menjenguknya juga disuruh minta doa sama orang yang sakit, karena kata Nabi, orang yang sakit itu doanya mustajabah. Wa dzambuhu maghfurah, dan kata Nabi, doanya dosanya diampuni oleh Allah. Jadi orang yang sakit kelebihannya 2. Padahal udah sakit, dia merasakan sakit, ya. Terus tapi Allah mengagungkan dia. Siapa yang sakit itu doanya mustajabah, langsung diterima oleh Allah. Yang kedua, dzambuhu maghfurah, dosanya diampuni oleh Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sakit, khususnya di rumah sakit RSPAD ini, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat mudah-mudahan ya Allah jangan sampai kita sakit, ya. Jangan sampai kita sakit, kita selalu sehat walafiat, dan Allah menjaga kita. Dan apabila kita sakit, Allah berikan kesabaran kepada kita. Al-Fatihah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nas'alukallahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyana. Ya Allah, Engkaulah yang pemilik segala-galanya, Engkau yang maha agung, Engkau yang memiliki langit dan bumi ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit zahir wal batin. Angkat semua orang yang sedang sakit ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka semuanya, dan senantiasa mudah-mudahan orang yang sakit juga mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa kita. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman wala alaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.